Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sabila Rosida dari program studi PAI dengan NPM 130123840 akan membuat video mengenai UTS model-model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Kabarnya baik-baik hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang masuk dan tidak hari ini. Alhamdulillah ya semuanya masuk di kelas ini, berarti dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke, di hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat thayyibah qaulullah. Sebelumnya pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai kalimat thayyibah tahmid ya. Nah, untuk minggu ini pada hari ini kita akan membahas kalimat thayyibah qaulullah. Kalimat qaulullah itu yang seperti apa? Nah, bisa dilihat ya di sini. Dibaca juga bareng-bareng ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, artinya adalah tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, makna mendalamnya yaitu pengakuan total atas kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksud dari pengakuan total ini yaitu kita sebagai manusia mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua yaitu penyerahan diri penuh kepada Sang Pencipta. Dan ketiga adalah keyakinan bahwa segala kemampuan berasal dari Allah, bukan dari siapapun, baik itu dari orang tua atau dari siapa, bukan. Karena kita harus yakin bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qaulullah adalah bentuk tawakal dan penyerahan diri yang sempurna kepada Sang Pencipta. Oke. Selanjutnya ada hadis mengenai dasar dan kedudukan qaulullah. Bisa dilihat. Kita baca dulu ya, Ibu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala ya Rasulullah qala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadaku salah satu dari simpanan surga?" Nah, aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya adalah kedudukan istimewa dari kalimat thayyibah qaulullah. Yang pertama adalah termasuk salah satu harta karun surga yaitu kanzun min kunuzil jannah. Yang kedua adalah bentuk penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah
ini manusia itu tidak ada apa-apanya dengan kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita sudah menyatakan pasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, kapan kita mengucapkan kalimat hauqalah ini? Nah, sebenarnya mengucapkan kalimat hauqalah ini sering terucapkan ketika saat mengalami kesulitan ya. Nah, yang pertama menghadapi kesulitan. Salah satu waktu utama mengucapkan kalimat hauqalah adalah ketika seorang itu menghadapi kesulitan, masalah atau mempunyai ujian yang cukup besar dan berat yang dimana itu di luar dari kemampuannya, maka kalimat ini menjadi pengakuan atas kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dan mempermudah urusan yang sedang kita hadapi. Nah, yang kedua, contoh kesulitannya itu bagaimana? Nah, ketika ditimpa musibah yang mengancam atau menghadapi pekerjaan atau sesuatu yang merasa sulit dan berat, dan yang ketiga merasa tidak berdaya menghadapi suatu situasi. Nah, selanjutnya itu manfaat dari mengucapkan hauqalah ini. Yang pertama adalah menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua meyakini bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menguatkan keimanan dan mendatangkan ketenangan hati diri seorang muslim. Nah, selanjutnya kapan lagi waktu mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu ketika menjawab azan. Nah, ketika menjawab azan ini kalimat apa? Yaitu hayya 'ala shalah dan hayya 'ala falah. Dan yang contoh selanjutnya zikir harian. Nah, setelah sholat fardu biasanya kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar dan yang lainnya serta mengucapkan kalimat hauqalah ini. Yang kedua, mengucapkannya di waktu-waktu luang. Kapanpun kita mengingat Allah, kita hendaknya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan salah satunya adalah kalimat hauqalah. Dan yang terakhir, ketika merasa kita tidak berdaya. Manusia itu makhluk yang lemah, maka segala urusan, segala sesuatu, maka kita akan selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya adalah hikmah